Terus ini runtuhan, tapi ada batu andesit, jadi dia kombinasi. Dalamnya itu dia bata, batu kulit bagian kulitnya itu dia batu andesit. Dan ini lazim. Tadi itu puncak ya? Ya, ini bagian puncak, cuma puncaknya sebagian udah runtuh, tapi ini bagian atap lah, bagian atap bangunan. Terus kalau mau dikupas, kalau mau dibuka ya kita ekskavasi dari atas ini sampai bawah, sampai perkiraan tanah asli itu. Kurang lebih ini kita bisa nyampe tingginya 8-10 meter ini. Dibanding permukaan tanah asli. Bangunan apa tuh? Nah, ini yang kita cari tahu, tapi kalau dugaannya memang candi. Candi? Ya. Kalau bahan-bahannya apa? Andes. Yang terlihat ini? Kalau bahannya dia bagian dalam itu strukturnya dia dari bata, yang kemudian bagian luar atau bagian kulit itu dia dari batu. Masih tersusun rapi atau gimana? Sekarang sudah bagian kulit dia sudah terkelupas ya, udah longsor begitu. Tapi beberapa bagian masih menempel. Ini pekerjaan besar karena kita tidak bisa lakukan karena kita mempertimbangkan akar pohon beringin yang cukup lama, yang kelihatannya kita takutkan dia masuk ke dalam pondasi. Sela-sela ya. Jadi kalau kita potong ini pohonnya, ini bangunan akan rubuh karena akarnya akan kering gitu ya, mati, struktur pondasinya akan rubuh. Cuma ya gambling ini akhirnya kalau kita ekskavasi. Satu, dia bisa akan rubuh. Kedua, akarnya kita beruntung akarnya nggak masuk ke dalam pondasi. Ini kemungkinan apa ini? Corak apa ini, Bang? Kalau ini sih tipikal orang bata pasti akan mempunyai tanda ya dari pengrajin. Bisa bentuk garis, bisa bentuk S, bisa bentuk oval begitu. Biasa gitu. Kenapa fungsinya seperti ini? Dia untuk mengikat. Jadi dia semacam ada ikatan begitu dengan bata lain. Kunci ya, mengunci. Bukan kunci. Kalau dia misalnya polos saja begitu ya, ketemu kurang merekat. Sehingga kalau misalnya ada seperti ini, dia mau diisi oleh spesies tanah, dia bisa ngikat. Ataupun kalau gosok biasanya dia tidak diproduksi seperti ini karena dia akan digosok gitu. Tapi kalau seperti ini biasanya isi spesiesnya tanah atau kapur. Nah, yang terlihat ini cuma candi besar saja. Terus itu sing emas sing jenengan ke situ itu tempat meja besar buat orang rapat. Itu besi apa itu emas semua. Itu tempat itu orang rapat-rapat. Terus itu ada dapur sing masih jenengan ngambil batu bata. Aku nggak mau soalnya ada ular tahun, Mas. Bukannya aku ada apa-apa. Aku baik sambil pulang dikasih satu bulunya nanti habis lah. Nggak ketulungan kok jadi mati gitu loh. Makanya aku jangan mas dapur ya? Iya, Pawon. iya pawon ini di situ. Bu, ini bata merah semua atau ada bebatuannya, Bu? Ada ya batu merah terus batu ini asli mas. Ini asli. Masih itu ada sebetulnya ada sampai sana mas. Sebetulnya dulu ada sana. Soalnya itu kemarin kan aku berapa hari kan habis jualan full, jadi aku nggak bisa membersihkan sama sekali. Terus habis jualan sakit kan. Bu, kalau di sini Bu, ya. Biasanya orang kesini tuh ngapain aja sih kalau kesini? Iya, kadang biasanya itu minta apa itu biar jadi pangkat. Memang kenyataan ya. Ya, ada minta togel. Ya, itu urusannya. Aku cuma saya cuma nganter saja lah ya. Kan
misalnya, tapi jangan pegang-pegang sing saya nggak mau dipegang. Nanti ini ada apa-apa, aku nggak mau tanggung jawab. Oh, Bu, ini cerita penemuannya seperti apa? Ini, Awalnya? hah? Awal penemuan. Bukan awal, ini memang dari dulu. Tempat Sudah apa? kayak Tem- dulu. ya Balerung itu tempat apa itu kayak raja-raja Bukan. rapat. Maksudnya, ini kan sudah zaman modern. Iya. Ini di mana nemunya dulu? Ya di sini Sudah ada. sudah besar Difungsikan apa sampai sama sini. masyarakat? Ya, iya dibersihkan. Difungsikan sebagai apa? Ya leluhur saja. Semacam punden. Iya memang pepunden. punden. Iya ini ada sudah masuk kan itu Winong kan tulisannya. Ini masuk dusun mana, Bu? Dusun ya Dusun Kademangan Delanggu Mojokerto. Desanya Delanggu. Iya desa Delanggu. Dari data arkeologis yang kita temukan di sini itu kita bisa melihat ada dua komponen ya, bata kuno dan ada batu gitu ya, batu andesit. Terus dari kita melihat ada struktur yang masih terlihat jelas itu pada bagian atas dari punden yang gundukan tanah ini. Kita bisa menduga bahwa ini dulu sebuah candi yang cukup besar, yang struktur dalamnya itu terbuat dari tersusun dari bata merah dan kemudian dilapisi oleh batu andesit, begitu batu sebagai bagian kulit. Nah, dan kemungkinan juga kita akan bisa menemukan relief-relief begitu. Nah, saat ini bangunan ini berbentuk seperti gundukan tanah yang ada pohon-pohon beringin yang di sekelilingnya. Kemungkinan nggak Bang di dalamnya itu banyak temuan atau gimana kalau seandainya diekskavasi? Dimungkinkan juga akan ditemukan ya banyak temuan-temuan mungkin arca, mungkin hiasan relief begitu ya yang masih tersisa di bagian bawah begitu, karena gundukan ini berada 8-10 meter dari permukaan tanah existing, tanah yang saat ini. Jadi kelihatannya masih tersisa, bangunannya masih cukup berdiri begitu. Permasalahannya adalah adanya pohon beringin dan beberapa pohon besar lain yang ada di lokasi ini. Kita khawatirkan akarnya itu sudah masuk ke dalam pondasi bangunan atau ke dalam struktur bangunan, sehingga ketika nanti diekskavasi memang taruhannya ada dua. Kalau strukturnya itu dia masuk ke akar pohon masuk ke struktur, berarti itu sudah rusak begitu ya. Atau nanti melalui ekskavasi kita cukup beruntung mendapati bahwa ternyata akar pohon tidak sampai masuk ke dalam struktur. Tentunya memang perlu sekali dilakukan ekskavasi karena ini cukup masih terlihat bentuknya, hanya perlu dikupas lagi bagian terluarnya sehingga bisa diketahui bentuk dan fungsinya nanti. Persamaan dengan Jolotundo tadi seperti apa? Oh, kalau tadi dari teknologi penyusunnya memang biasanya ada juga kombinasi ya, bahwa struktur bangunan itu disusun dari bata saja atau batu saja, batu andesit saja, atau kombinasi bata dengan batu. Nah, kalau kombinasi bisa dilihat misalnya di situs Jolotundo, dia di mana sebagai struktur pondasinya dia menggunakan bata dengan lapisan kulit atau lapisan terluar dari batu begitu. Dan sepertinya ini juga dimungkinkan seperti itu. Dia strukturnya dia menggunakan bata dengan lapisan terluar atau kulit itu dia dari batu. Kelihatannya sih
Majapahit akhiran ya begitu, karena dari batanya sendiri juga kalau misalnya kita lihat pertama ini di daerah Demangan begitu ya, kemudian disebut juga ini Punden Winong begitu ya, dan posisinya agak cukup jauh juga dari kota raja Majapahit, dan menurut keterangan dari masyarakat sekitar sini bahwa pada tahun beliau masih kecil tahun 60-an itu masih terlihat bentuk yang bagus begitu ya. Cuma kemudian semakin lama semakin ditinggalkan karena perbedaan agama begitu ada ini. Terus kemudian menjadi kondisi saat ini. Jadi sampai tahun 50-60 ini masih berdiri dan masih terus digunakan. Tentunya agak biasanya kalau yang di Trowulan sendiri kebanyakan sudah hancur ya begitu ya. Karena begitu perpindahan ibu kota begitu, dan yang di luar itu kemungkinan masih apa namanya terlihat bentuknya karena masih ada masyarakat pendukungnya. Nah ini terus berlanjut, dan tapi kelihatannya dari bentuk bata dan batunya ini kelihatannya Majapahit akhiran begitu. Jadi abad ke-15-16 begitu sampai kemudian masuknya Islam.